Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah ramai. Silakan ya, udah direkam ini. Jangan lupa absennya di kolom chat ya. Sebelum saya lanjutkan untuk materi hari ini, materi yang baru, ada yang mau ditanya di materi sebelumnya? Atau ada yang mau ingin disampaikan? Tidak ada? Oke, tidak ada ya. Sebentar. Ya, hari ini kita coba membahas tentang peraturan daerah nomor 1 tahun 2014 tentang, jadi sebenarnya di sini nanti bicara tentang KDB intinya ya, KDB yang sesuai ketika kalian mengajukan IMB. Seperti yang saya jelaskan awal-awal dulu ya, bahwa kalian memang mungkin sudah tahu ya apa itu KDB, KLB dan segala macam. Tapi itu kan tahu secara teoritisnya. Ketika menerapkannya ada beberapa hal yang perlu dilakukan penyesuaian. Ya. Karena ada beberapa lantai yang dihitung dan ada yang tidak dihitung. Nah, lantai yang bagaimana yang dihitung dan tidak dihitung dalam perhitungan KDB. Kemudian ada yang dihitung tapi hanya dihitung setengahnya aja. Itu artinya misalnya ruangannya 3x4 tapi dihitung bukan 12 meter persegi tapi hanya dihitung 6 meter persegi. Nah, itu ada beberapa aturannya nanti di sini. Ya, jadi sedikit beda. Kalau dulu kan main rata aja ya. Yang penting luas lantai dasar apapun itu dijumlahin, dibagi luas tapak, udah itu KDB. Ya. Coba lihat dulu satu persatu. Nah, ini tentang Perda nomor 1 tahun 2014. Perda DKI ya, karena ini di DKI kita. Kita anggap semua berada di DKI. Ya. Tanpa memandang domisilinya. Mungkin ada yang dari sekarang udah karena pandemi ada yang di Jogja, ada yang di mana, tapi ini tentang DKI ya. Nah, untuk klasifikasi kegiatan pemanfaatan ruang ini sebenarnya sama karena terdapat di dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung. Ya, bahwa fungsi ruang itu ada 5. Nah, ini berlaku nasional kalau ini ya, ada hunian, keagamaan, usaha, sosial budaya dan fungsi khusus gitu. Ya. Kalau itu sama. Nah, ini yang KRK. Ya. Ketetapan rencana kota ini adalah aturan detailnya langsung ke site atau tapak yang ingin kalian bangun. Ya. Jadi kalau kalian punya tanah, entah itu punya kalian atau proyek kalian, itu bisa diminta KRK-nya di kantor kecamatan setempat di mana tapak itu berada ya. Jadi bukan di kantor, bukan kecamatan kantor Anda, bukan kecamatan di rumah tinggal Anda, tapi kan tapak yang ingin dibangun. Ya. Itu bisa diminta di kantor kecamatan setempat. Nah, isinya seperti ini. Ya. Minimal dua lembar. Ya, yang lembar pertama itu berisi uraian tulisan, yang lembar kedua berisi gambar tapaknya. Jadi setiap kantor kecamatan itu punya data-data seperti ini, ya. Nah, di sini bisa dilihat yang di halaman pertama itu, disitulah nanti ada data rencana kotanya, ya. Kalau yang data pertama dan kedua itu adalah data tapaknya, yaitu luas lahannya, berada di jalan apa, kemudian kelurahan, kecamatan, dan kotanya di mana. Ya, sementara yang di poin ketiga, kemudian itu adalah data-data tapak kalian. Maaf, tapak yang ingin dibangun ya. Ada peruntukannya seperti ini, perkantoran, ya. Ada GSB-nya, ada KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, tipe bangunan dan seterusnya. Nah, ini ada di situ tercantum. Jadi mudah ya. Mudah. Nah, kalau kalian punya tanah ingin membuat rumah tinggal misalnya ya, kalau bisa sebelum membeli coba tanya pemiliknya punya nggak KRK-nya, gitu ya.
Kalau nggak punya, minta di kantor kecamatan setempat di mana tapak tersebut berdiri. Karena bisa jadi tidak semua site itu bisa untuk rumah tinggal. Ya, jadi kalau tapak yang kalian belinya diperbolehkan untuk perkantoran ya, untuk perkantoran. Dan kalau di contoh KRK ini, dia selain perkantoran bisa untuk rumah besar, ya, dan perumahan dengan KDB sedang atau tinggi. Artinya ya rumah mungkin rumah mewah gitu ya. Gitu. Nah, nanti masing-masing ini ada keterangannya lagi ya, penjelasannya lagi. Seperti itu. Nah, di lembar kedua itu gambar tapak kalian ya. Itu yang garis kuning itu adalah tapaknya. Yang garis biru itu adalah jalan. Yang garis merah itu adalah GSB, batas GSB. Jadi bisa kalian lihat tapak yang di sini sebenarnya jalan tuh hanya yang existing ya, itu hanya ada di depan, yaitu Jalan Mampang Perapatan. Tapi ternyata tapak di sini itu ada rencana jalan yang di bawah yang warna biru. Nah, itu masih rencana jalan ya. Jadi kalau tapak yang jadi bisa jadi tapak kalian itu terkena pelebaran jalan atau bahkan memotong jalan, terpotong jalan. Ya, bisa jadi jalan itu berada di tengah-tengah tapak kalian. Nah, itu harus hati-hati. Jadi sehingga kalau kasusnya seperti ini, bahwa tapak yang ada di sini itu ada GSB di bawah, walaupun sebenarnya belum ada jalan. Ya, bisa dilihat di gambar ini tapak itu terkena garis GSB di sisi bawahnya atau di sisi selatan tapaknya, walaupun sebenarnya itu nggak ada jalan, tapi ada rencana jalan di situ. Ya, oke, seperti itu. Ada yang mau tanya dari penjelasan KRK? Ada ya? Oke, yang bagi baru masuk jangan lupa ya diisi namanya di kolom chat untuk absen. Nah, nanti di sini kita coba bercerita tentang KDB, KLB, KTB, KDH, dan KB atau ketinggian bangunan. Nah, prinsipnya apakah itu KDB? KDB adalah koefisien dasar bangunan, yaitu luas lantai dasar. Jadi yang hanya dihitung adalah luas lantai dasar. Dibagi luas lahan. Ya, dikali 100%. Sehingga KDB dinyatakan dalam satuan persentase. Ya. Entah itu 20%, 50%, 60%. Itu satuan persentase. Kalau KLB kan satuan desimal, pecahan desimal. 1, 1,2, 1,5, 1,6 gitu ya. Itu KLB. Kalau KDB dalam persentase. Nah, ini bisa dilihat di ilustrasi gambar di sebelahnya ya. Luas lantai dasar. Jika luas lantai dasar 50 meter persegi, sementara luas tapaknya 100 meter persegi, maka KDB-nya adalah 50/100 kali 100% atau 50% KDB-nya. Itu ya, ini masih pengertian sederhananya, pemohon sederhana. Nah, di dalam perhitungan KDB nanti ya, ketika Anda mengajukan IMB itu lantai dasar itu ada 2 tipe. Ya. Yang pertama lantai biasa. Ya, seperti lantai biasa. Yang kedua adalah lantai proyeksi. Apa tuh lantai proyeksi? Lantai proyeksi adalah lantai yang ruangnya itu dibatasi oleh tembok, ya, dibatasi oleh tembok lebih kecil dari 1,2 meter, itu ya, lebih kecil atau sama dengan 1,2 meter. Jadi 1,2 meter, kalau 1,2 meter itu masih lantai proyeksi, ya. Kalau sampai di bawahnya 1,2, 1,9, 1,7, 0,5 sampai 0. Itu lantai proyeksi. 0 berarti tidak bertembok ya. Gitu. Nah, mulai dari 1,21 aja itu sudah dianggap lantai biasa. Gitu. Jadi ruangan yang lantai yang berada pada ruangan yang dengan tembok di atas 1,2 meter itu lantai biasa. Oke, sampai sini paham nggak? Saya tanya dulu.
Bisa diulang, Pak? Pak, iya. Saya ulang ya. Jadi lantai dasar itu ya ada dua tipe. Ada lantai biasa sama lantai proyeksi. Jadi kita namain dulu ya. Satu lantai biasa lah seperti pemahaman kita biasanya. Yang kedua ada lantai proyeksi. Lantai proyeksi itu gimana? Jika lantai itu berada pada satu ruangan, ya, satu ruangan seperti ruang saya ini, jika berada pada satu ruangan yang dindingnya hanya 1,2 meter tingginya atau lebih kurang, ya, ingat ya pemahaman kata-katanya ya, hanya 1,2 meter atau kurang. Jadi 1,2 meter masih dihitung lantai proyeksi, atau kurang 1,9, 1,6, ya, 0,5 meter. 0,5 meter yang berarti setengah meter ya, atau bahkan 0. Yang penting kurang dari 1,2 meter aja, itu 0 ya. Itu proyeksi, paham ya Pak? Hmm. Berarti contohnya tuh gimana ya Pak? Ruangan apa gitu Pak yang kayak gitu? Ya contohnya gini, teras kan termasuk ruangan ya. Nah, teras kan biasanya tidak bertembok depannya ya. Ini contohnya ada di gambar ini, tidak bertembok. Atau kalau rumah Belanda kadang-kadang terasnya itu dikasih tembok paling 1 meter. Nah, itu lantai proyeksi. Itu satu. Atau dapur kadang-kadang kan sebagian tidak ditutupin penuh. Biasanya di dapur paling belakang, rumah-rumah tipe-tipe kecil kan biasanya dapurnya di paling belakang ya, dekat halaman belakang gitu. Paling biasanya kan tidak bertembok atau ditembok sedikit gitu. Paham ya? Karena ruangan dapurnya kecil sehingga belakangnya itu langsung berbatasan dengan taman dan tidak ditembok. Atau mungkin kalau ditembok paling hanya 1 meter gitu untuk naruh meja kerja untuk dapurnya. Itu bisa. Paham Pak. Atau gini deh, saya nggak tahu kalian pernah melihat nggak ya kamar mandi. Saya pernah melihat kamar mandi artis ada pembahasan di TV itu ya. Dia kamar mandinya, bentar, oke. Atau gini deh, kamar mandi zaman dulu aja. Ya, kamar mandi zaman dulu kan biasanya di ruangan terbuka hanya ditembokin. Ya, ditembokin, tapi itu sebenarnya bukan contoh yang tepat ya. Karena temboknya bukan tembok bata, tembok di sini tembok permanen ya. Tapi hanya ngasih ilustrasi aja bahwa memang ada beberapa ruangan yang temboknya tidak penuh. Pendek, hanya 1,2 meter atau kurang gitu. Ya. Memang jarang sekali, paling ya ruang-ruang seperti itu yang yang temboknya rendah. Gitu. Sampai sini paham ya? Paham Pak. Ada yang mau tanya lagi? Ya. Biasanya yang ruang-ruang seperti ini ruang yang paling di sisi terluar ya. Di sisi terluar biasanya teras, dapur, ya seperti itu, atau kamar mandi, toilet. Tuh. Ya. Nah, kalau sudah temboknya itu lebih dari 1,2, jadi 1,21 meter, 1,22 meter, kan kecil selisihnya. Nah, itu aja itu sudah dianggap lantai biasa. Gitu. Ya, lantai biasa. Apalagi sampai tertutup. Ya, kayak kamar tidur kita pasti kan biasa tertutup ya. Ya, ruang tamu bisa tertutup. Ya, dan ruang-ruang seterusnya lah. Gitu. Ya. Nah, itu lantai biasa. Jadi, nah, lantai proyeksi, kalau lantai biasa itu dihitung penuh, dihitung 100%. Ya, lantai biasa itu dihitung 100%. Tapi nanti ada penjualannya. Sementara lantai proyeksi itu dihitung hanya setengah. Jadi kalau teras nanti ada temboknya paling hanya 1 meter atau bahkan tidak punya tembok lah, ya. Ukurannya 2 kali 3. Nah, itu kan seharusnya dihitung KDB kan 6 meter persegi, tapi enggak, dia hanya dihitung 3 meter persegi, hanya dihitung setengahnya. Tapi nanti ada aturannya, itu
itu perhitungan kasarnya dulu ya. Ya, tapi nanti ada pengecualiannya gitu. Tapi untuk sementara itu dulu ya, bahwa lantai biasa itu dihitung penuh, lantai proyeksi itu dihitung setengah. Sampai sini paham ya? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke. Nah, agar kalian tidak bingung, ya, agar kalian tidak bingung, jika lantai tidak ditutupin atap, mau itu lantai biasa, mau itu lantai proyeksi, itu tidak dihitung luasnya. Jadi ada lantai, ada ruangan teras, tidak diatepin, ya, atau kamar mandi tidak diatepin. Nah, itu tadi saya mau cerita, saya pernah lihat di satu acara bedah rumah artis atau apa ya, saya lupa artisnya siapa. Kamar mandinya terbuka karena dia mau merasakan suasana dulu di kampung ya, di kampungnya Manduje. Kamar mandi terbuka, di tembok tapi tidak diatepin gitu. Terus jadi lantai pakai batu alam, pakai bathtub model mangkok gitu ya. Kemudian pakai batu alam, kasih pohon-pohon di dalam kamar mandinya. Nah itu, nah tidak diatepin, nah itu tidak dihitung KDB walaupun itu kamar mandi. Biasanya kamar mandi termasuk bagian dari rumah dan dihitung KDB ya. Nah ini enggak, karena tidak diatepin ya. Jadi ruangan apapun itu, mau itu lantainya itu lantai biasa maupun lantai proyeksi, jika tidak beratap itu tidak dihitung. Sampai sini paham ya? Satu poin. Paham? Paham, Pak. Paham. Oke. Ya. Kemudian jika diatepin ya, jika diatepin dan itu lantai biasa dan itu lantai biasa, maka luas lantainya itu dihitung 100% atau dihitung penuh. Ya, seperti biasa lah ya, kamar tidur, ruang tamu, itu kan temboknya penuh. Ya. Dan beratap kan biasanya. Nah, itu dihitung penuh. Oke, sampai sini paham ya? Itu 2 poin ya. Poin kedua. Nah, itu poin kedua untuk menghitung KDB ya. Sampai sini paham ya? Kalau ruangan walaupun itu lantai proyeksi atau lantai biasa, kalau diatepin dihitung. Kalau tidak diatepin tidak dihitung. Ya. Jika ruangan tidak diatepin tidak dihitung. Tuh. Yang kedua, jika ruang lantai biasa diatepin itu dihitung 100%. Ya. Yang ketiga, jika lantai proyeksi ya diatepin itu dihitung hanya setengah. Nah, ini yang agak ada hitungan khususnya. Ya, jika lantai proyeksi diatepin, kalau tidak diatepin kan tidak dihitung ya. Nah, ini jika lantai proyeksi diatepin itu hanya dihitung setengah sepanjang luas lantai proyeksinya tidak lebih dari 10% KDB. KDB aturan setempat. Jika lebih, maka lebihnya itu dihitung 100%. Oke, sebentar. Saya masih ada simpan filenya enggak ya? Sebentar ya. Sebentar ya. Catatan perkuliahan. Waduh, tidak saya simpan ini. Mata kuliah, mata pembangunan. Sebentar. Di kelas B pernah saya munculkan ya, sebentar. Oke, ini dia. Ya.
Saya share dulu ya. Saya hentikan. Baca? Kelihatan ya? Jadi contohnya gini, kan saya bilang tadi, jika lantai proyeksi diatepin, itu hanya dihitung setengah. Karena kalau tidak dihitupin, ya tidak beratap, itu kan dihitung 0. Ya. Nah, jika lantai proyeksi beratap, itu dihitung setengah, sepanjang tidak lebih besar dari 10% dari batasan KDB-nya. Kalau memang lebih, maka dihitung penuh. Sisanya dihitung penuh. Ya, saya gedein lagi nih, sebentar. Nah, contoh, suatu tapak luasnya 120 meter persegi. Kalau KDB-nya 60%, maka KDB-nya adalah 7, maka batas maksimal luas lantai dasar yang bisa dibangun 72 meter persegi ya. Kan itu. Nah, lantai proyeksi yang dihitung 50% hanya jika luasnya tidak lebih dari 10% dari KDB. Berarti 10% dari KDB sekitar 7,2 meter. Paham sampai sini ya? Jadi lantai proyeksi yang hanya bisa dihitung setengah asal tidak lebih luas dari 7,2 meter persegi yang warna merah. Paham ya sampai sini ya? Bagaimana kalau lebih luas lantai proyeksinya? Oke, nggak apa-apa. Sampai 7,2 itu hanya dihitung setengah, sisanya dihitung penuh. Contohnya, contoh kasus 1 ini ya. Ada sebuah teras 1 kali 3 sama dengan 3 meter persegi dan dapur 1 kali 4 sama dengan 4 meter persegi. Dan kita anggap ini kedua ruangan ini ruangan yang lantainya proyeksi ya. Maka luas kedua lantai proyeksi tersebut adalah 3 tambah 4 sama dengan 7 meter persegi. Lebih kecil kan dari 7,2? Maka untuk teras dan dapur hanya dihitung setengahnya dari jumlah totalnya. Jadi kalau 7 meter persegi yang warna biru ini, maka dihitung hanya setengahnya, maka luas lantai teras dan dapur itu hanya 3,5 meter persegi untuk menghitung KDB. Bisa ya, paham ya sampai sini ya? Iya, Pak. Ya. Nah, contoh kasus 2 nih, ada teras 3 kali 3 cm dengan tapak yang sama ya. Ada contoh kasus 2. Teras 3 kali 3 sama dengan 9 meter persegi. Kemudian dapurnya 3 kali 4 12 meter persegi. Kalau dijumlahin 9 tambah 12 kan 21 meter persegi. Lihat yang warna biru. Berarti kan lebih besar dari 7,2 kan? Oke, nggak apa-apa. 7,2-nya itu bisa dihitung setengah, yaitu 3,6. Sementara sisanya, yaitu 21 meter persegi yang warna biru ini, dikurang 7,2 meter persegi batasan yang bisa dihitung setengah tadi, maka sisanya adalah 13,8. Maka luas lantai teras dan dapur yang proyeksi ini adalah 3,6 ditambah 13,8 sama dengan 17,4 meter persegi. Itu dia. Angka inilah yang nanti masuk ke dalam perhitungan KDB. Benar nggak bangunan kalian ini KDB-nya nanti di bawah 60%. Ya. Paham ya? KDB 60% ini kan KDB peraturan ya. Nah, kita kan mau nyari nih bangunan kalian ini sesuai nggak dengan KDB peraturan. Ya, jadi di contoh kasus 2, walaupun teras dan dapur luas ruangannya 21 meter persegi, tapi dia hanya dihitung 17,4 meter persegi. Bisa nggak? Masih bingung? Masih, Pak. Masih, Pak. Iya, Pak. Di contoh kasus 2, Pak. Oke. Kan gini nih. Saya punya tanah 120 meter persegi. Ternyata KDB-nya 60%. Menurut KRK tadi ya, di KRK. Bahwa saya hanya bisa membangun luas lantai dasar
hanya 72 meter persegi maksimal karena KDB-nya 60% itu. Nah, buatlah saya merancang ada ruang ini, ruang ini, ruang ini, sampailah nanti ada ruang yang termasuk kategori lantai proyeksi, yaitu di sini contohnya ya, di sini teras dan dapur. Nah, seperti saya bilang, lantai proyeksi jika beratap itu hanya dihitung setengah. Karena kalau tidak beratap dihitung 0 ya. Mau ruangan apapun itu kalau tidak beratap dihitung 0. Nah, ini ruangannya proyeksi tapi beratap itu dihitung setengah. Sepanjang tidak melebihi 10% dari KDB. Jadi kalau KDB-nya tadi 72 meter persegi, maka 10% dari 72 meter persegi kan 7,2 meter persegi. Nah, itu boleh dihitung setengah. Bagaimana Pak kalau dijumlahkan ternyata ruang lantai proyeksi saya lebih dari 7,2? Enggak apa-apa. Ya. Tetap 7,2 meter itu dihitung setengah, nah sisanya dihitung penuh. Gitu. Kayak tadi kan contoh kasus 1 kan apa mau saya? Ya, contoh kasus 1 kan dia teras dan dapur yang lantai proyeksi ini hanya 7 meter persegi. Ya udah, langsung aja 7 meter dibagi 2, 3,5. Ya, jadi luas teras dan dapur walaupun realnya 7 meter persegi, tapi ketika dihitung di dalam KDB itu hanya 3,5 meter persegi. Ya, itu contoh kasus 1. Contoh kasus 2 nih, masih di tapak yang sama juga. Teras luasnya 9 meter persegi. Dapur 12 meter persegi. Jika dijumlahin 21 meter persegi. Nah, lebih dong dari 7,2 meter yang dibatasin tadi. Ya nggak apa-apa, ya. Tetap sampai 7,2 meter persegi itu dihitung setengah. Jadi berapa kalau 7,2 dihitung setengah? Hanya 3,6 kan? Sisanya 21 meter yang tadi dikurang 7,2, sisanya kan 13,8. Nah, itulah yang dihitung penuh. Sehingga dijumlahkanlah 3,6 ditambah 13,8, jumlahnya 17,4 meter persegi. Jadi luas lantai teras dan dapur di contoh kasus 2 ini, walaupun luas kenyataannya 21 meter persegi, tapi ketika masuk dalam hitungan KDB, dia hanya dihitung 17,4 meter persegi. Paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Paham ya? Masih ada yang mau nanya lagi? Mau saya jelasin lagi? Nanti ini filenya saya bagikan kayak ini. Tapi kalau masih belum paham yang nanya aja, karena nanti kalau baca modal membaca aja takutnya kurang paham ya. Walaupun sudah saya usahakan menjelaskannya sejelas-jelas mungkin, tapi mana tahu yang masih belum paham. Masih ada yang mau nanya lagi? Oke. Tanya ya, karena ini pasti jadi bahan kuis nih, udah kayak gini pasti bahan kuis. Bahan kuis, bahan UTS, bahan UAS. Kalau hitung-hitung ini saya senang saya bawa ujian ini. Paham ya? Oke. Bapak, kalau masih belum paham nanti nanya lagi boleh. Ya. Nah, tapi sebelum tapi saya jelasin lagi. Untuk RAM ya, bisa dilihat di kotak paling bawah nih. Untuk RAM ya atau tangga terbuka ya dihitung 50%. Apabila ya ini sama kayak ketentuan lantai proyeksi ya. Dihitung hanya setengah apabila tidak melebihi 10% dari batasan KDB dan selebihnya dihitung 100%. Jadi RAM sama tangga terbuka. Jadi kalau kadang-kadang kalau di film-film bule itu ya seringnya di apartemen tuh tangganya di luar ya, tangga servisnya tuh. Atau saya pernah lihat di beberapa sekolah tangganya di luar. Gitu. Ya. Pernah saya lihat juga. Nah, itu dihitungnya gitu juga, setengah. Jadi tetap dihitung tapi dihitung setengah. Untuk tangga sama RAM. Ya. Dihitung setengah.
sepanjang tidak melebihi tadi 10%. Jadi sama kayak lantai, jadi dianggap lantai proyeksi RAM itu dan tangga. Nah, perhitungan KDB seperti ini itu hanya berlaku untuk rumah tinggal. Ya. Sementara nanti. Nah, oke, sebelum itu saya lanjut dulu ya. Nah, ada beberapa bagian bangunan ya, bagian dari bangunan itu tidak dihitung KDB atau dihitung 0 maksudnya ya. Tidak masuk dalam hitung KDB atau KDB-nya 0. Yaitu adalah selasar penghubung antar lantai. Dan letaknya di lantai 1 atau di lantai dasar. Ya. Jadi walaupun dia beratap itu tidak dihitung. Gitu. Kemudian lebarnya 3 meter maksimal. Ya. Jadi kalau lebih lebar berarti dihitung bangunan. Beratap, apalagi tidak beratap. Kalau tidak beratap kan berarti jalan setapak ya. Kalau selasar biasanya beratap. Tapi tidak berdinding. Nah, itu tidak dihitung KDB. Ya. Jadi walaupun dia dikasih atap, ada lantai gitu ya. Itu tidak dihitung. Itu. Ya, selasar. Kalau tadi yang lantai proyeksi kan walaupun walaupun dia tidak berdinding, ya kan dihitung setengah, ya kan, asal dia beratap, ya. Tadi kan ketentuannya kalau lantai proyeksi beratap itu dihitung setengah. Nah, kalau selasar walaupun beratap tapi tidak berdinding itu tidak dihitung walaupun beratap, ya. Kalau lantai proyeksi kan walaupun tidak berdinding asalkan beratap kan dihitung ya, dihitung setengah. Ya. Tapi kalau selasar tidak berdinding walaupun beratap tidak dihitung. Oke ya. Kemudian bangunan penunjang kayak pos security, ruang genset dan segala macam. Sepanjang bangunannya terpisah dari bangunan utama. Kan bisa jadi kadang-kadang pos security atau genset malah ya di dalam bangunan atau pos security nempel di dalam di bangunan utama. Nah, itu dihitung biasa. Ya, tapi kalau pos security misalnya di depan pintu masuk ya, nah itu tidak dihitung KDB. Walaupun bertembok, walaupun beratap. Dan tidak dibatasi mau luasnya berapa. Yang penting itu pos keamanan, pos security dan terpisah dari bangunan utama itu tidak dihitung KDB. Ya, sama ruang utilitas kayak ruang genset, ruang misalnya sampah, tempat pengumpul sampah dan segala macam itu tidak dihitung KDB sepanjang tidak nempel atau tidak berada dalam bangunan utama. Oke, sampai sini paham? Paham, Pak. Paham ya. Karena kalau dilihat selasar ini kan ciri-cirinya kan hampir sama kayak proyeksi kan ya. Dia tidak bertembok. Proyeksi kan tidak bisa jadi tidak bertembok karena dia dibatasin tingginya itu maksimal 1,2 meter atau bahkan kurang atau bahkan 0 kan tidak bertembok. Tapi ini bukan proyeksi. Kenapa? Karena dianggap selasar itu bukan ruang aktivitas. Dia hanya penghubung antar bangunan. Makanya tidak dihitung KDB. Nah, ini untuk perhitungan KDB untuk bangunan selain rumah tinggal, ya, selain rumah tinggal. Tapi saya lewati dulu lah, ya. Saya pengen nanti kuis untuk perhitungan KDB yang tadi untuk rumah tinggal. Saya ingin mantapin dulu, paham nggak? Karena dari semester ke semester itu, dari tahun ke tahun, banyak yang salah ngitung KDB-nya. Bahkan udah dibuat kuis susulan masih salah lagi. Saya pengen mantepin dulu KDB yang rumah tinggal. Jadi ini saya lewati dulu ya. Tapi nanti ini kan filenya saya share, ya nggak apa-apa dibaca-baca kalau mau. Ya, ini untuk bangunan selain rumah tinggal agak beda dia. Nah, ini KLB. KLB adalah luas seluruh lantai bangunan dibagi luas lahan. Jadi kalau luas lantai dasarnya 100 meter persegi, ya. 50 meter persegi dan terdiri 2 lantai dengan luas lahan yang sama, dengan luas lantai yang sama, itu dihitung
Berarti jumlahnya kan 100 kalau loss tapaknya 100 bagi 100 maka KLB-nya 1 ya. Jadi ingat KDB dinyatakan dalam satuan persentase, kalau KLB dinyatakan dalam satuan bilangan biasa. Ya. Oke. Sampai sini bisa ya? Iya, Pak. Bisa, Pak. Nah ini juga saya lewati juga ya. Tuh. Saya takut nanti kalian muntah darah. Ya KDB dulu lah dimantepin perhitungannya. KDB rumah tinggal ya. KDH. KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung. Ya, berarti di dalam bangunan gedung tidak dihitung KDH ya. Ya. Bagi yang diperuntukkan bagi pertamanan atau penghijauan dan luas lahan perpetakan atau lahan perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang wilayah. Intinya luas bidang tanah yang dihitung KDH per luas tapak udah sama-sama kayak KDB lah ya perhitungannya. Cara ngitungnya sama kayak KDB. Nah, bagian-bagian mana saja kan yang dihitung sebagai KDH? Ya, yang pertama bidang tanah tanpa perkerasan untuk hijauan taman dan resapan air. Ya, jadi tanah tidak ada perkerasannya, kemudian bisa sebagai resapan air, artinya tidak di beton, ya, itu KDH, termasuk dalam perhitungan KDH. Kedua, bidang tanah dengan bidang atas basement 1 diturunkan lebih dari 3 meter persegi. Jadi kan basement itu, basement kan biasanya di bawah tanah ya. Nah, mulai dari basement 1 yang paling dekat, basement 2, basement 3 kan semakin besar angkanya semakin ke bawah ya. Beda kalau lantai bangunan biasa semakin ke atas semakin besar angkanya. Lantai 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, kalau basement 1 semakin ke bawah semakin gede. Basement 1, basement 2, basement 3, basement 4 gitu ya. Nah, jika basement 1 ya yang dihitung tuh nanti atap basement satunya ya. Jika basement 1 itu jaraknya dari muka tanah lebih besar dari 3 meter, itu dihitung KDH. Itu. Sepanjang memang di atasnya itu tanahnya memang tanah resapan air ya, artinya tidak dibeton juga tanahnya gitu. Jadi tanahnya memang tanah untuk hijauan, entah itu rumput, tanaman dan segala macam. Ya. Itu dihitung KDH gitu. Kan kalau dilihat dari atas kan basement kan nggak kelihatan kan ya. Gitu ya, basement kan nggak kelihatan kok dari atas, dari denah lantai dasar aja lah basement kan nggak kelihatan, karena kadang-kadang basement kan bisa jadi lebih lebar dari bangunannya. Jadi misalnya bangunannya segini nih ya, bangunannya segini, bisa jadi basementnya tuh keluar dikit ya, keluar lagi gitu. Nah itu maksudnya ya, kalau basementnya sama persis dari atas, dari bangunan towernya sampai ke bawah sama ya nggak ada masalah. Ini maksudnya basement yang keluar dari bangunannya. Paham ya? Nah, basement yang keluar dari bangunan itu yang dihitung. Nah, berarti kan di atasnya tanah tuh. Ya, bukan bangunan. Nah, jika basement yang paling basement 1 tadi itu jaraknya lebih besar dari 3, itu dihitung KDH. Kalau kurang itu tidak dihitung KDH. Itu dihitung hanya sebagai ruang terbuka biasa. Paham ya sampai sini? Paham, Pak. Ada yang mau tanya? Ya, sepanjang basementnya itu lebih besar jaraknya 3 meter atau lebih. Kalau kurang tidak dihitung KDH. Stepping stone pejalan kaki dalam taman itu dihitung KDH. Ya. Stepping stone itu yang jalan setapak. Itu ya. Yang kalau digambar nih sebelah kanan tuh ada warna merah kan tuh jalan setapak. Nah itu saya mau nanya Pak. Ya. Kalau permeable pavement yang apa? Yang kadang ada
rumputnya, terus habis itu ada bidang tanah yang ketutup, itu gimana Pak ngitungnya? Nah, paving ya, paving. Iya Ya. Pak. Oke. Nah, sebentar, saya belum situ, bentar ya. Jadi ini jalan setapak. Kalau jalan setapaknya di beton penuh, ya kadang-kadang kan ada jalan setapaknya, entah itu lurus bentuknya, entah bentuknya organik, melingkar-melingkar, di beton penuh, ya, bukan di beton penuh halamannya, maksudnya bentuk jalur tapaknya itu di beton penuh, itu nggak dihitung KDH. Jadi dihitunglah itu berapa misalnya. Itu betul-betul dihitung nanti di kantor setempat ya. Dihitung betul. Mau kalau lurus kan gampang yang ngitungnya. Yang kurva-kurva ini ya pakai apa ya? Kalau biasa kan pakai AutoCAD ya. AutoCAD kan gampang, tinggal klik objeknya keluar luasannya. Nah, itu tidak dihitung KDH. Ya, tapi kalau jalannya setapak itu dihitung KDH. Nah, bagaimana kalau paving? Kalau paving yang tertutup rapat ya, itu tidak dihitung KDH. Walaupun katanya paving itu kan masih bisa meresap air ya, tapi kan lama. Ya, lama paving itu. Jadi kalau Anda lihat di komplek perumahan kadang-kadang kan jalannya bukan aspal ya, tapi paving. Dengan harapan bisa untuk meresap air. Nah, itu tidak dihitung KDH. Kalau misalnya kamu terapkan di dalam rumah. Di dalam tapak bangunan kalian. Ya, karena apa? Itu walaupun mungkin ya katanya sih bisa meresap air, tapi kan lama, ya. Itu tidak dihitung KDH. Nah, bagaimana kalau pavingnya itu bolong-bolong kan ada rumput? Nah, itu kan bagian dari daerah abu-abu ya, karena tidak tertulis jelas dalam peraturan, ya. Karena gini, satu lagi, kalau kamu sering di Facebook kadang-kadang keluar itu yang paving yang bisa meresap air langsung, ada bahannya, ada khusus dia. Nah, itu kan bagian dari abu-abu ya. Nah, itu ya tergantung keberuntungan kalian, ya. Bisa jadi karena nanti kan IMB kalian itu kan yang menentukan orang tim ahli bangunan gedung TABG. Nah, mereka lah yang merapatkan nanti. Jadi untuk hal-hal yang khusus kayak tadi biasanya dirapatkan oleh mereka. Nah, itu tergantung mereka menganggapnya itu bisa masuk daerah hijau apa enggak. Tapi kalau udah secara logika, ya, secara logika itu kan sebenarnya masih bisa meresap air ya, karena kan sama dia bentuknya kayak paving. Jadi ada yang di beton, terbuka rumput, di beton, terbuka rumput. Nah, itu kan paving, walaupun seluruhnya tertutup paving yang seperti rumput itu, yang terbuka itu kan, yang bolong-bolong itu kan sebenarnya bisa meresap air ya. Gitu. Nah, itu masuk daerah abu-abu, karena ada yang menganggap itu tetap perkerasan. Ya, perkerasan, karena apalagi diaplikasikan utuh, misalnya kayak di halaman belakang ini ya, di sekitarnya kan itu yang warna biru itu kalau Anda lihat itu kan gambar kolam renang. Nah, misalnya di sisanya itu mau dikasih paving walaupun ada paving bolong-bolong itu ya. Nah, itu dianggap perkerasan dan tidak masuk KDH. Gitu. Ya. Tidak masuk KDH karena karena pasti dia kalau bentuk paving gitu kan dia diaplikasikan penuh ya, bukan kayak jalan setapak hanya paling setengah meter ke setengah meter misalnya, nanti gitu lagi, nah gitu lagi, kan enggak. Paving walaupun bolong, pernah lihat ya paving bolong ya? Ini yang belum pernah lihat ini. Ada yang belum pernah lihat? Yang nanti bolong-bolong yang di tengahnya itu bisa kadang-kadang tumbuh rumput, memang sengaja gitu tumbuh rumput, bisa karena muncul rumput bisa. Pernah lihat ya? Pernah Pak. Pernah, Pak. Nah, atau jangan di rumah kan udah ada lah ya. Nah, itu dianggap perkerasan dan tidak masuk KDH. Gitu. Kenapa? Pasti aplikasinya kan penuh itu halamannya dipakai kan. Gitu. Ya, sekali lagi itu masuk daerah abu-abu ya. Saya ya tergantung nanti keputusan mereka mau menetapkan itu apakah masuk KDH atau enggak. Ya.
Oke, yang tidak dihitung KDH, yang pasti pertama bangunan, yang warna hitam itu. Bidang tanah dengan basement yang jaraknya kurang dari 3 meter. Ya. Jadi kalau kayak gini nih, kalau di set plan kan nggak kelihatan basementnya ya. Kalau misalnya basementnya itu keluar dari bangunan utama di bawah tanah itu, ya itu kan nggak kelihatan. Makanya ketika nanti menggambar basement yang keluar posisinya keluar dari bangunan utama itu pasti digaris putus-putus biar ketahuan. Oh ternyata di bawah ini walaupun di atasnya hijauan kelihatan, ternyata basement. Nah, baru dia lihat di potongan jaraknya berapa. Kalau kurang dari 3 meter itu tidak dihitung KDH, tapi kalau lebih dari 3 meter itu dihitung KDH. Ya. Kemudian bidang tanah terkena rencana jalan, itu tidak dihitung KDH. Ya. Jalan keluar masuk kendaraan. Ya, jalan keluar masuk kendaraan itu tidak dihitung KDH karena pasti perkerasan kan ya. Dan gitu. Apalagi parkir. Parkir kan pasti perkerasan ya. Kecuali memang parkirnya mau alami aja di atas tanah ya monggo. Tapi kalau udah pakai perkerasan nggak boleh. Hard standing mobil pemadam kebakaran yaitu untuk jalur pemadam kebakaran. Jalur mobil pemadam kebakaran, oke. Jalur mobil pemadam kebakaran ya biasanya perkerasan juga kan. Lalu terakhir yang biru tuh kolam renang. Kolam renang walaupun kelihatannya air itu tidak bisa dihitung KDH. Kecuali kolam ikan ya. Dan tidak di beton. Itu. Ya. Dia mengandalkan mata air yang keluar aja. Nah, itu boleh dihitung KDH. Ya, tapi kalau kolam ikan yang di beton, di semen, dasarnya di semen, itu tidak dihitung KDH. Oke, ada yang mau tanya nggak? Ada yang mau tanya? Sepertinya tidak ada, Pak. Area yang masuk GSB, masuk KDH nggak? Jadi misalnya tapak kamu, GSB-nya 4 meter dari batas jalan, itu termasuk KDH nggak? Masuk, Pak. Masuk, ya, masuk. Sepanjang tidak menyalahi yang tadi nih, ya, bahwa di dalam GSB itu tidak masuk, tidak ada basement, ya. Ya udah pasti lah ya di GSB pasti nggak ada boleh bangunan juga ya. Yang tidak terkena rencana jalan, ya. Kemudian tidak ada perkerasan, itu. Sebentar. Benar ya, ada telepon bentar ya. Helmi dari mana kamu baru masuk Helmi? Ya, kita lewati ya. Nggak ada pertanyaan ya? Nggak ada, Pak. Oke, kita lewati aja ya. Nah, akses mobil pemadam kebakaran. Bagaimana cara menghitungnya? Ya, berdasarkan volume bangunan kalian. Jadi kalau ini ada berapa patokan. Kalau lebih besar dari 7.100, maka
mobil pemadam kebakaran bisa menjangkau 1/6 keliling bangunan gedung. Ya, jadi volume itu kan dihitung berarti luas lantai dasarnya kali tinggi ya. Seperti itu ya. Itu volume kan. Jadi misalnya denah kalian 100 meter persegi, tingginya 10 meter, berarti kan volumenya 1000 meter kubik. Nah, gitu. Nah, jika lebih besar dari 7.100, maka minimal 1/6 keliling bangunan bisa dijangkaunya. Jadi kalau bangunan kalian 10 meter kali 10 meter, berarti kan kelilingnya 40 meter per 40 meter. Maka 1/6 dari 40 meter itu bisa dijangkau mobil pemadam kebakaran. Gitu. Ya, dan seterusnya lebih besar dari 8.000 meter kubik itu minimal 1/4, sampailah nanti lebih besar dari 113 meter kubik harus bisa mengelilingi bangunan gedung semua. Ya, gitu. Ya. Ketinggian bangunan. Ya, ini termasuk ada di dalam Undang-Undang Nomor 28 ya. Bangunan rendah, bangunan sedang, sampai bangunan tinggi. Oke. Bangunan itu ada 3 macam dinding ya, dinding terbuka, dinding tertutup, dan dinding masif. Dinding tertutup jika tidak ada sama sekali bukaan. Ya. Dinding masif dia tertutup tapi ada jendela. Dinding terbuka dia kalau ada kayak balkon atau teras. Nah, itu dinding terbuka. Ya. Seperti itu. Sampai sini bisa ya? Nah, ini angka-angka apa? Jika lantai 1 nanti gini ya, jika lantai 1 koefisiennya 4, jika lantai 2 lantai koefisiennya 4,5, jika lantai 3 lantai koefisiennya 5. Itu dihitungnya di mana? Di sini nanti. Nah, ini. Jika dinding terbuka ya, jika dinding terbuka seperti ini, maka jarak bebasnya adalah YN kali A. Itu ya. YN kali A. Y itu A-nya itu adalah lebar ya. YN-nya itu jumlah lantai. Bisa ya? Jadi mudah. Jadi kalau misalnya bangunannya lebarnya 100 meter ya. Bentar ya. Tingginya 5 lantai. Maka 100 kali 5, 500 meter. Itu ya. Oh, ya. Sorry, salah saya, salib. Sorry. Angka ininya ya, Y-nya ini yang angka yang di sini ya. Iya, sebentar ya, Nak ya. Ya. Jadi Y-nya ini YN tadi nih. Nah, ini. Ya. Jadi gini. Jika dinding terbuka ya, apa Nak? Hah? Apa? Mau biar aja, biar Papa lagi ngajar. Ya, jadi gini ya, jika dinding terbuka, ya lebar bangunannya 100 meter, kemudian lantainya ada 1, 2, 3, 4, 5 lantai, maka YN-nya itu ini jadi 5 itu 6 meter, maka 6 kali 100, 600 meter.
jarak bebas bangunannya. Bisa ya? Paham ya? Pak, tadi yang 6 meter itu dari mana? Yang ini. Nih, variabel ini. Ya, jadi kalau satu lantai, pengalinya itu 4 meter, 4, angka 4 ya. Jika bangunannya 2 lantai, pengalinya itu 4,5. Jika bangunan itu 3 lantai, pengalinya 5. Jika bangunan itu 4 lantai, pengalinya itu 5,5. Jadi, semakin tinggi bangunan, semakin besar angka pengalinya, berarti harus semakin besar jarak bebas bangunannya. Paham ya? Paham, Pak. Ya. Paham, Pak. Tuh. Dan itu juga tergantung dari jenis dindingnya. Ya, dinding terbuka hitungannya seperti ini, nomor 1. Jika dindingnya dinding tertutup, ya, dinding tertutup yang ini tadi, artinya betul-betul tutup, tidak ada jendela sama sekali, maka jarak bebas bangunannya adalah setengah kali YN kali A. Gitu. YN-nya itu tadi ini tadi. Ya, jadi misalnya kalau digambarnya kan 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Kemudian anggaplah A-nya itu lebar bangunannya 100 meter. Maka jarak bebas bangunannya adalah 100 meter dikali YN. Karena 5 berarti pengalinya itu 5 lantai 6. Maka 6 kali 100, 600 dibagi 2 kan setengahnya. Maka 300 meter dia jaraknya. Paham ya? Berarti A-nya itu panjang bangunannya, Pak? Iya. Lebar bangunannya. Iya. Oh, sebentar ya. Bisa ya? Nah, itu seterusnya seperti itu ya. Seterusnya seperti itu. Jadi kalian bisa lihat bahwa dinding terbuka itu mengharuskan jarak bebasnya semakin besar, ya. Karena kan di situ kita untuk menjaga privasi ya, kita berdiri di situ kayak misalnya apartemen kan kadang-kadang ada balkonnya, ya. Nah itu untuk menjaga privasi, jangan terlalu dekat gitu, harus ada jarak. Ya nanti ini bisa kalian pelajari lah. Nah, ini adalah ini aja ya. Nah, ini adalah gambar yang kalian berikan ke dinas. Kalau di Jakarta namanya PTSP ya, Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Nah, nanti di mana tergantung bangunan kalian. Nanti bisa hanya di kantor kecamatan, bisa sampai nanti ke tingkat provinsi, tergantung bangunan kalian. Nanti kita pelajari lagi di materi selanjutnya ya. Nah, gambar ini ada 2. Nanti gambar biasa, dinas bersih biasa ya, nggak ada arsil-arsilan. Yang penting gambar perencanaan lah ya. Baru gambar perencanaan itu nanti juga diikutin dengan gambar seperti ini. Ini namanya gambar polyline kalau mereka sebutnya ya. Bahwa ini adalah dasar-dasar untuk menghitung KDB kalian. Karena gini, kalau dulu kan waktu kalian belajar pertama kali tentang KDB kan cukup memahaminya dengan luas lantai dasar dibagi luas tapak. Nah, di sini luas lantai dasar luas lantai dasar kali dibagi tapak ya dulu ya. Nah, di sini ya itu agak sedikit beda. Luas yang dihitung itu kalau dulu kan dari as ke as ya, misalnya kamar tidur 3 kali 3 meter berarti 9 meter persegi, udah gitu aja. Kalau di sini enggak, dihitung adalah bidang terluarnya gitu ya. Jadi kalau misalnya, makanya yang dikuningin ini adalah garis yang tembok yang paling luarnya diambil. Bahkan jika ada kolom yang muncul atau keluar dari tembok, kolom itu masuk dalam hitungan KDB. Gitu. Paham ya? Paham, Pak. Ya. Jadi nanti bentar ya. Jadi itu nanti dihitung digambar
Kalau di AutoCAD kan gampang ya. Kalau udah kita buat polyline utuh tidak terputus, tinggal diklik udah ketahuan luasnya itu berapa. Nah, itulah nanti yang dihitung KDB-nya. Ya. Nah, nanti sebentar. Jika nanti dibedakan antara lantai biasa dengan lantai proyeksi. Gitu. Ya. Nanti dibedakan antara lantai biasa dengan lantai proyeksi. Kayaknya yang proyeksi ini yang di garis biru ini. Kayaknya ya. Saya nggak tahu nih. Kayaknya yang di garis biru ini. Atau enggak ya? Oh enggak, dinding dengan oh bukan. Ya. Jadi nanti ketika ada lantai proyeksi itu dibedain lagi polyline-nya. Gitu. Ya. Nah, kemudian nanti daerah KDH juga digituin juga. Ya. Daerah KDH digituin juga. Jadi KDH itu betul-betul dihitung yang tercover dalam bentuk tanah. Jadi misalkan halaman kan di pagar ini. Kalau dulu kan kita ngitungnya ya udah bangunan sisa luar ruangnya. Jadi misalnya bangunan misal tanah kalian 100 meter persegi, bangunan hanya 40 meter persegi, berarti luarnya kan 60 meter persegi. Nah, itu tidak seperti itu. Padahal sebenarnya 60 meter persegi yang tadi itu kan termasuk dihitung tembok pagernya kan. Atau batas tapak kalian kan yang di tembok itu kan dihitung kan. Itu enggak. Jadi KDH itu betul-betul sisi dalamnya. Jadi yang tembok pagar itu enggak dihitung KDH. Paham ya? Makanya ketika mengarsirnya itu betul-betul daerah yang hijau, yang tanah gitu loh. Untuk KDH. Nah, nanti diklik lagi. Polyline itu kan garisnya terputus, diklik nanti langsung ketahuan itu luasannya. Makanya ketika mengajukan IMB selain gambar seperti ini dalam bentuk hard copy, mereka akan minta soft copy. Nah, tergantung kita mau ngasihnya itu dalam bentuk flash disk kah, mau dalam bentuk CD kah. Biasanya petugas itu minta flash disk karena kalau CD kadang-kadang sering terjadi kesalahan kan harus dibakar ya, di burn kalau CD ya. Dan kadang-kadang nggak kebaca gitu. Makanya biasanya mereka minta flash disk. Ya carilah flash disk yang paling kecil kapasitasnya dan murah, atau flash disk bekas ya nggak masalah sama mereka, yang penting flash disk biasanya. Gitu. Karena kalau menghitung dalam bentuk print gini kan nggak bisa, mau gimana cara ngitungnya itu. Pasti mereka akan buka file, udah tinggal diklik garis kuningnya ini, ketahuan itu luasnya berapa ya. Jadi walaupun kita menggambarnya kemudian nanti di bawah gambar itu nanti ada hitungannya, ada tabel ya. Di sini ada nggak ya di contoh ini? Oh nggak ada. Oke, nggak ada ya. Jadi selain gambar seperti ini, nanti di bawahnya ada tabel bahwa luas lantainya berapa, luas lantai proyeksinya berapa. Udah. Jadi walaupun kita menuliskannya dan menggambarkannya dalam bentuk hard copy, ya tetap mereka minta soft copy-nya. Karena kan perlu dicek gitu. Jangan bohong nih. Jadi mereka lihat dulu awalnya. Sebelum buka file dia lihat yang kalian print. Ada nggak kurang? Oh ternyata ini mana garis KDH, arsiran KDH-nya. Oh mana garis batas GSB-nya. Oh ini mana garis rencana jalannya. Kalau memang di situ ada rencana jalan ya. Jadi kalaupun di situ nanti ada rencana jalan, digambar garis putus-putus rencana jalan. Gitu. Udah, jika memang sudah lengkap, yaudah ini kami periksa dulu. Nah nanti mereka meriksa dengan file benar nggak angka yang di tabel itu seperti itu. Ya. Oke, sampai sini paham nggak? Iya. Adik sok paham, adik paham deh. Iya. Nah, di Ais paham ya? Iya. Iya. Pinter adik. Hmm. Ya, ada yang mau tanya nggak? Tentang. Nggak ada? Nggak ada, Pak. Ada. Nggak ada. Nah ini juga. Enggak.
Ini polyline di lantai 2 fungsinya untuk menghitung KLB ya, karena KLB kan semua lantai dihitung luasnya. Kalau KDB kan hanya lantai dasar. Nah, sampailah keluar IMB seperti ini ya. Keluar IMB seperti ini. Nah, seperti yang saya bilang kemarin bahwa itu tabelnya di bawah tuh ada tuh. Ya, nggak kebaca tapi ya. Nah, seperti yang saya bilang kemarin, jika memang tapak kalian di belakang terbangun, itu dikasih kotak merah silang seperti ini. Ya. Yang tidak diberi izin dan harus dibongkar. Nah, kalau IMB-nya ini kalian ajukan sebelum bangunan didirikan, ini nggak akan keluar IMB-nya. Tapi kalau IMB ini diajukan setelah bangunan didirikan, kan biasanya ada bangunan lama ya, udah terlanjur. Nah itu, dan ternyata kalian tiba-tiba harus mau ngurus IMB, misalnya untuk ya mau tertib administrasi lah, mau jadi warga negara yang baik, oke nggak apa-apa. Atau misalnya untuk mengajuin kredit, karena untuk kredit bank yang bagi nasabah yang ingin mengajukan kredit dengan jaminan tanah dan rumah, bank biasanya minta sertifikat sama IMB. Kalau IMB-nya nggak ada, nggak bisa jadi jaminan kredit. Nah, oke lah dibuat IMB-nya. Nah itu, maka akan keluar seperti ini kalau jika memang bangunan kalian sudah terlanjur terbangun di tapak yang di bagian belakang. Ya. Jadi walaupun di bagian belakang itu tidak ada GSB namanya, tetap nggak boleh dibangun. Ini di Jakarta ya. Berapa jaraknya? 2 meter. Gitu. 2 meter. Nah, karena 2 meter tuh bersih ya. Jadi kalau batas dinding belakang kalian itu jangan pas-pasan garis asnya di 2 meter. Kalau bisa mundur dikit. Karena 2 meter tuh nanti suatu saat bisa diminta dia. Nah, kalau diminta 2 meter kena as tembok kalian kan nggak mungkin setengah tembok dipotong kan, tetap pasti satu tembok itu dipotong. Makanya biasanya dimundurin lagi berapa senti. Karena mereka minta 2 meter tuh bersih. Dari batas tapak paling belakang sampai ke arah dalam tapaknya. Jadi benar-benar nggak boleh ada 2 meter itu bangunan. Walaupun nanti muncul misalnya temboknya nongol ya, temboknya gede 50 cm kali 50 cm sehingga nongol masuk ke daerah merah itu, ya udah mau nggak mau harus dibongkar. Paham ya? Iya Pak. Oke. Terima kasih. Ada yang mau ditanya? Pak, mau nanya Pak. Kalau misalnya ada bangunan yang dibangun di tengah-tengah pemukiman yang terlalu padat, itu ngurus IMB-nya gimana Pak? Misalnya kanan, kiri, belakang itu udah pada mepet semua sampai kayak sambung. Melebihi KDB lah ya gitu ya. Iya Pak. Ya, itu nggak boleh. Nggak akan keluar IMB-nya. Karena KDB tidak ada toleransinya. Ya, tidak ada toleransinya. KDB itu tidak. Jadi ya salah sendiri kenapa nggak dari awal gitu. Karena KDB, KLB itu ketinggian bangun tidak. Bahkan saya nggak tahu pernah cerita di kelas ini atau enggak ya. Di Medan itu dulu ada bangunan dekat bandara kan. Dekat bandara kan ada peraturan sendiri ya, ketinggiannya itu maksimal berapa. Itu sudah berdiri mall tahun berapa terus masih saya SD, masih SD. Karena dulu bandara di Medan kan masih di tengah kota ya, Polonia namanya. Kalau sekarang kan udah di luar kota. Nah itu dipotong dua lantai. Jadi dari 5 lantai dipotong 2 lantai jadi 3 lantai. Karena memang tidak ada toleransi untuk itu ya. Gitu. Jadi kalau memang di padat pemukiman ya udah nggak mungkin keluar IMB itu. Ya risiko suatu waktu memang minta dibongkar ya silakan. Kita harus nurut. Gitu. Yang hanya bisa ditolerir tadi yang belakang 2 meter itu ya, itu bisa ditolerir. Mereka masih mau ngeluarin IMB.
Ya, tapi itu tadi dengan syarat dimerahin dan kita bersedia suatu saat itu dibongkar dan tidak nuntut ganti rugi. Kecuali tanahnya ya. Kalau tanahnya oke lah diganti pemerintah, tapi bangunannya nggak dihitung. Di dalam blok merah tadi. Gitu. Tapi kalau udah KDB nggak? KDB, KDH, KLB, apalagi peruntukan lahan. Misalnya memang permukiman tuh. Ya, tapi ternyata daerah hijau misalnya. Atau itu perkantoran. Ya udah nggak keluar IMB. Itu nggak bisa diganggu gugat. Ya. Kecuali mungkin ini itu dulu untuk perkantoran. Nah, karena tidak dibangun lama-lama dibuat perumahan dan belinya sah ya, belinya itu sah, bukan kayak orang bangun tanah kosong dibangun kan pemukiman liar. Ini sah beli, ada orang punya tanah gitu dibayar, keluar sertifikat dan segala macam. Itu boleh, kalau peruntukannya tidak sesuai boleh kita mengajukan seperti saya bilang ke DPR. Ya, untuk meminta perubahan tata ruang. Misalnya kelurahan mana nih ada satu pemukiman itu udah tumbuh rumah tuh, udah padat. Ya, padahal itu daerah khusus wisata, itu perkantoran atau apa, atau untuk sekolah, boleh mengajukannya untuk perubahan tata ruang. Tapi lama dan mahal. Saya pernah dengar sampai ratusan juta untuk merubah itu, kalau tidak salah ya. Gitu. Ya nggak apa-apa sih dibagi rata sama masing-masing kepala keluarga atau masing-masing pemilik rumah. Ya mungkin kecil lah, mungkin per rumah bisa 20 juta, tapi ya lama prosesnya. Gitu. Lama banget. Bisa sih. Ya jadi tata ruang wilayah itu bisa dirubah sesuai permintaan masyarakat. Boleh. Oke, ada yang mau tanya lagi? Sepertinya tidak ada, Pak. Tidak ada? Yakin? Ada. Kalau tidak ada, kita tutup aja ya kuliahnya hari ini. Terima kasih sudah hadir di kuliah saya. Sampai ketemu lagi di Selasa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya udah keluar Bapak. Tak baik. Terus. Oh.